Sebelum mulai nge-review, ini mukanya emang masih polosan. Terus tadi pengen keramas tapi aku baru ingat kalau hari ini adalah jadwal aku self-care dan aku nanti bakalan massage sekalian ada hair ritual gitu. Terus iseng aja ini rambutnya di styling ala-ala Korean look. Tadinya mau aku bikin kayak muter-muter di sini tapi susah banget. Toolsnya masalahnya ada di rumah. Jadi yaudah begini dulu aja. Oke, aku kakuin dulu. Aku pakai Mise Sen ini yang curling for bangs fixer. Kita taruh di sisir dulu buat ngerapihin poninya. Wangi. Nah, terus kita spray juga yang sini. Nah, dirapihin supaya nggak keluar-keluar gitu loh selama ngonten. Terus yang sebelah kanan, jarang-jarang ya aku macem-macemin rambutku. Tapi nggak tahu deh, lagi pengen aja. Dah, rambut udah beres. Sekarang kita ke make up. Karena ini tuh kita mau nyobain blush, jadi nanti pakai hapus gitu kan. Jadi aku nggak berani pakai make up yang terlalu tebel buat ngasih lihat kalian warna kulit asliku pas kena warna blushnya berubahnya gimana, sesuai personal color apa enggak. Well, ini aku pakai grip brow gelnya makeover tetap ya buat ngunci alisnya dulu. Sebenarnya si grip brow gel ini ngomong-ngomong bisa ya dipakai untuk rambut, baru kepikiran. Concealer aku pakai di sudut dalam mata, tipis aja. Ini aku pakai Insta Perfect yang shade 40 krem. Pengen yang natural banget. Tuh, cuma taruh di sudut dalam mata sini aja biar sedikit kelihatan lebih fresh. Tuh, dibaurin. Lalu kita set pakai bedak. Enggak sih, sebenarnya aku nggak pakai bedak. Ini tuh pakai kuas sisaan bedak aja. Lalu bingkai alisnya ini aku pakai Something Brow Filler yang shade grey brown. Pengen yang tipis aja biar nggak terlalu ganggu pas nge-review blush on-nya. Kita lanjut ke maskara. Aku pakai Anti Gravity-nya Wardah. Ini untuk layer pertama. Sebenarnya fokusnya untuk manjangin dan ngelentikin aja. Makanya aku makainya tuh nggak aku zigzag karena aku nggak mau ngasih volume. Aku mau ngambil fiber yang fungsinya untuk manjangin dan ngelentikin dulu. Aduh, ini pasti ada bulu mata nih yang rontok terus masuk ke dalam mata. Terus aku pakai softline lagi. Oh my god, lihat nggak tuh bulu matanya keluar. Lagi pakai maskara, tapi terbukti ya maskaranya waterproof karena nggak smudge juga. Padahal aku menangis. Lanjut lagi. Untuk layer kedua aku pakai Mother of Pearl. Ini yang mascara volumizing lengthening mascara, jadi memberi hasil volume dan efek manjangin yang maksimal. Emang mantep banget sih. Cuma kadang sayangnya fibernya tuh saking dia berserat seperti jaring laba-laba, jadi suka kayak ganjel gitu, paham gak sih? Tapi bagus. Oke, untuk memberi kesan natural lips, aku bakalan pakai Azarin Light Lock Lipstick yang shade 07 Cosmic. Ini buat aku taruh di lip liner. Kayaknya punya lip liner ya. Cuma lupa naruhnya di mana. Nah, ini aku blend dulu biar hasilnya lebih blurry dan halus. Oke. Terus aku lanjutin ini Second Date Melt My Kiss Water Shine Balm yang shade Love Bug. Warnanya tuh pink gitu, pink merah. Nah, ke tap-tap tuh, dibaurin lagi biar warnanya lebih mantep lagi. Aku tambahin OMG Gloss Lip Finish Vinyl bening di tengah tuh biar glossnya lebih mantep. Oke, this is it untuk review hari ini. Udahan dulu nggak ya? Belum mulai nih reviewnya. Sebelum lanjut nge-review produk terbaru Emina Glow All Day Liquid Blush yang totalnya ada 6 shades ini, aku sapa kalian dulu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Pokoknya dengerin dari awal sampai habis. Bude mau ngomong, gak boleh di skip, gak boleh buru-buru beli sebelum kalian nontonin review video ini sampai habis. Nih, aku mau ngasih tahu kalau
adik kecil kita. Emina baru aja launching 6 shade. Dan yang paling gemesnya itu adalah bener-bener mengikuti tren terkini, ada warna ungu yang beneran pastel ungu. Ini harus kita cobain satu persatu untuk produknya, kira-kira mana yang paling sawo matang approach di kulit, neutral warm sawo matang terang, dan juga untuk personal color warm spring bright. Emina Glow All Day Liquid Blush. Ini tuh secimit ini beratnya 2,5 gram dan neto ya, bukan bruto. Jadi bersihnya di dalam packaging cimit ini tuh 2,5 gram. Harganya 48 ribuan. Ini aku lagi nyoba, tapi ini belum dengan potongan voucher ya. Total shades-nya ada 6 dan pembagian berdasarkan season colornya itu lumayan lengkap. Ada yang warm spring, terus autumn, ada cool juga untuk summer dan juga winter. Nah, kita cobain dulu satu persatu, sekalian ngecek aplikatornya. Model aplikatornya tuh curve gitu, tapi bukan yang C banget sih. Cuma dia emang agak melengkung dan ini tuh very gentle ya. Mempermudah pengaplikasian untuk langsung diaplikasikan ke kulit. Nah, ini warna ungunya, shade 1, tuh beneran ungu dan aku ngelihat ada hint abu-abunya ya kan. Ini shade 1 namanya Mauve Cloud. Bentar aku cek lagi sekalian aku kasih lihat ke kalian. Ini swatches ke 6 shades-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian suka yang mana? Memang makin ke bawah itu makin warm sih dan ke atas itu cool banget ya. Ini cool tone, yang ini warm tone. Cuma yang untuk warm tone-nya kita bisa ngecek satu persatu kira-kira mana yang paling masuk di aku ya. Aku bakalan pakainya sebelah doang buat ngasih lihat perbedaannya. Ini polos, ini udah pakai kayak gitu biar kelihatan banget gitu loh bedanya di kanan dan kiri, oke? Kita agak zoom in gitu ya. Mari kita cobain dari shade 1 Mauve Cloud. Kemarin aku sempet nyobain dan gak perlu banyak-banyak ya. One dot only itu udah lumayan tuh keluar warnanya. Dan yang senengnya adalah walaupun murah ya di bawah 50 ribuan, tapi coveragenya rata. Di blend pakai jari tuh nggak bolong-bolong, paham kan? Karena ada liquid blush yang digeser tuh ikut geser produknya sampai bolong dan ngangkat complexion di bawahnya. Ini enggak, tuh ungu. Segini ya one dotnya. Ini udah cukup banget sih sebenarnya, udah keluar warnanya. Tapi kalau misalnya mau ditambahin lagi boleh. Dan memang ini tuh cool tonish banget, yang beneran ungu, nggak jadi merah pink ampe warnanya seperti keracunan gitu. Aku enggak, ini beneran ungu, oke? Aku tarik ngejauh kameranya buat ngeliatin nih hasilnya nih, ungu tuh. Ini yang belum, ini yang udah pakai tuh ya. Ini kita tutup. Nah, nih pakai ungu tuh, dan ini yang belum. Kelihatan kan bedanya? Kelihatan nggak? Walaupun sebenarnya dia ini untuk cool tone dan masuknya ke cool summer ya, tapi di aku yang warm spring bright dan sawo matang ini aku masih pede lagi makainya. 01 yang lagi hits ini, yang shade-nya agak goib gitu ya, tetap aku approve sih karena agak memang terlalu objektif, tapi aku suka warna ungu jadi ya udah aku suka. Berikutnya shade 2 pink glaze, dan ini juga masih cool tone banget ya. Kita pakein tipis, ini warnanya lebih tipis daripada yang sebelumnya. By the way, ini aku udah hapus pakai micellar water sampai ke tangan-tangan untuk mengaplikasikan produknya. Udah aku bersihin juga. Ini pinknya lebih gonjreng ya dari si ungu ya, iyalah ya. Jadinya kayak neon gitu. Mungkin untuk beberapa kebutuhan style makeup bakalan cocok. Tapi ini kayak merona alami gitu ya. Tuh. Lihat deh, nih hasilnya tuh masih oke. Kalau tadi tarik keluar, nih aku tarik lebih mendekat lagi. Nih, jadi kayak rona pipi alami bahkan. Shade 2 nih bagus juga. Kalau misalnya kalian suka pink yang agak gonjreng, shade 2 ini bagus sih. Pipinya jadi lebih nonjol ya daripada yang sini ya. Next is shade 3. Ini rosy cream ya. Dan ini masuknya ke cool winter, tapi warnanya bagus ya. Warna-warna cool tone. Merah ini tuh. Yang kadang tuh juga dibutuhkan untuk beberapa occasion tertentu ya. Tuh merah ya. Tuh, dikit aja keluar sih ini warnanya.
Asli, cimit-cimit gini abisnya bakalan lama sih kayaknya. Sengaja aku zoom out biar ngeliat nih yang pakai, ini yang enggak. Mau lihat lagi? Nih pakai produknya, ini yang enggak. Kantong matanya jadi lebih kelihatan ya karena emang nggak sesuai sama personal colorku sih. Ini sih cool tonish banget ya warnanya. Tapi masuk sama warna lip penku sebenarnya hari ini, tapi memang tidak approve dan tidak cocok di kulit warm spring brightku ini. No. Oke, kita sudah mulai masuk ke undertone yang warm. Ini kita mulai dari shade 4 Berry Bees. Nah, katanya ini memang warna-warna warm spring gitu. Wow, mentang-mentang untuk warm spring aku terlalu berani ya naruh produknya karena sebenarnya one dot aja tuh udah cukup banget sih. Tuh, warm banget ya, terlihat merona alami gitu ketimbang yang sebelah sini. Kayak lagi bersemu-semu. Nih, tuh yang pakai produknya dan ini yang enggak. Shade 04 approve di kulit sawo matang neutral warmku dan memang ini warna warm. Kalau misalnya kalian suka warna yang agak merah menuju orange, nah tapi tidak terlalu orange ya, dominannya lebih ke merah pink gitu. Nah ini cocok buat kalian. Berikutnya shade 5. Sejujur-jujurnya ini adalah shade favorit aku. Nama shade-nya Coral Pop. Jarang-jarang aku suka warna coral ya. Tapi kalian mesti lihat. Pertamanya kan kayak emang shocking banget. Kak, itu warnanya kayak warna-warna neon gitu. Tapi tunggu ya. Tunggu di blend dulu. Sih kayak bikin pipiku tuh kayak bersemu-semu alami. Terus lihat deh, hampir sama yang sebelah kiri tapi versi lebih sehat, terlihat kayak ada pink alaminya ya kan. Kesannya tuh kayak gitu, jarang-jarang loh aku suka warna seneon ini. Yang pakai, ini yang enggak. Lihat again, perhatiin baik-baik. Manis banget ya kan? 05 sih shade favoritku parah. Approve. Berikutnya shade 06 Nude Bloom. Ini warnanya masuknya ke warm autumn. Nah ini tuh warna yang tone down-nya si shade 05 sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai shade 05, kayaknya aku nggak pede deh kak gitu ya. Terlalu pop out banget warnanya. Natural banget kan. Itu one dot ya. Kalau ditambahin lagi, manis banget sih 06 tuh. Aku ajak kalian mendekat untuk menikmati shade 06 ini. Warnanya masuk sih di aku karena ya again ini masih warm tone ya. Tuh, shade 06 ini menurutku banyak banget yang bakalan favoritin sih. Aku coba bandingin side by side shade 05 sama shade 06 buat perbandingan aja sih sebenarnya. Tidak ada maksud apa-apa kayak maksud cuma buat ngasih lihat ini loh perbedaannya tuh. Kalau yang sisi sebelah kiri itu kayak lagi bersemu-semu gitu, kayak lagi happy. Nah, kalau yang sebelah kanan itu kayak versi lebih happy tapi lebih tenangnya, versi enggak oversharingnya gitu. Jadi shade favoritku adalah shade 1, shade 5, sama shade 6 sih. Itu yang approve. Banyak banget shade-nya yang approve di aku. Karena aku memang lagi suka warna-warna yang lebih pop out gitu ya. Terus kalau shade 1 itu even ya, misalnya pun enggak kepake karena enggak cocok nih warnanya, bakalan kepake kalau misalnya ada complexion yang terlalu kuning di kulit. Buat color teori ya, paham ya? Coba ya, aku cari ya. Contohnya aja, nih. Pakai produk yang warnanya tuh kelihatan agak kuning gitu kan. Kita tambahin ungu sebelahnya. Terus kita mix. Tuh, warnanya berubah jadi match parah di punggung tangan, lihat. Kepake sih intinya. Jadi, apakah worth it untuk 48.000? Menurutku worth it banget. Terus cara pakainya gimana kak? Kalau misalnya liquid blush, dia tahan lama nggak? Ya semua blush itu akan tahan lama kalau misalnya ditaruh di atas. Terus abis itu tetap di set pakai powder. Terus ditimpa lagi pakai blush yang teksturnya powder. Akan tahan lama seperti itu. Tapi nih di Bare Face pun aku udah cobain. Aku bawa olahraga waktu itu 4 jam. Tetap stay sih.
Cuma memang lebih kayak warnanya tuh ada tapi kayak natural banget. Nah kelihatannya kayak gitu sih, jadi kayak lebih nyatu ke kulit. Tapi kalau untuk yang kulitnya kering sensitif ya, aku kan kering sensitif dan dia tuh nggak bikin kulitku ngeklok sih, aman. Sekian penjelasanku hari ini, semoga kalian puas dengan review Emina Glow All Day Liquid Blush. Oh terbalik, oh bener deh, Glow All Day Liquid Blush. Kasih tau aku di kolom komen di bawah kalian mau langsung check out yang shade berapa? Shade 1, shade 5, atau shade 6? Atau ada yang cool tone dan semakin yakin mau beli yang mana? Kasih tahu aku pokoknya di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching. I'll see you soon on my next video. Bye!